Halo semua, ya kembali lagi bersama channel Bajo Besame. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat tanaman hias dari buah kelapa, yaitu buah kelapa yang akan kita buat menjadi seni bonsai. Lihat contoh hasilnya, bagus-bagus kan? Pohon kelapa yang kita lihat ini adalah hasil dari proses selama lebih kurang 2 bulan. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Ayo, penasaran kan? Yuk, terus kita pantau videonya. Dalam pembuatan bonsai kelapa, biasanya kelapa yang baik digunakan adalah jenis kelapa gading. Kenapa? Karena jenis kelapa ini mempunyai batok kelapa yang berukuran kecil daripada kelapa pada umumnya. Kali ini kita akan menggunakan kelapa dari jenis kelapa gading orange. Pertama-tama, kita siapkan buah kelapa yang siap untuk dijadikan sebagai bibit pohon kelapa, di mana buah kelapa yang bagus untuk dijadikan bibit adalah buah kelapa yang sudah tua, ditandai dengan kulit buah yang sudah kering, dan di dalam buah kelapa masih ada sedikit airnya. Setelah mendapatkan buah kelapa yang sesuai kriteria, selanjutnya kupas kulit luar atau kulit serabut buah-buah kelapa tersebut. Kemudian sisakan sedikit serabut pada bagian atas buah kelapa.
Proses selanjutnya, kita akan mempercepat proses pertumbuhan tunas kelapa dan akarnya dengan menggunakan media air. Kelebihan menggunakan media air dalam proses penumbuhan tunas kelapa ini yaitu waktu tunggu tumbuh tunas relatif singkat dan kita dapat membentuk karakter bonsai kelapa seolah-olah buah kelapa tersebut mempunyai kaki karena pertumbuhan akar yang kita bentuk yang menopang batok kelapa. Untuk tempat penampungan air, kita dapat menggunakan botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter. Yang terlebih dahulu kita potong bagian atasnya atau dapat juga menggunakan kap-kap plastik. Kemudian posisikan serabut pada bagian atas buah kelapa tercelup di dalam wadah air. Selanjutnya, kita tunggu buah-buah kelapa tersebut lebih kurang selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, biasanya bibit buah kelapa yang baik sudah tumbuh akar dan tunasnya. Untuk bibit buah kelapa yang sudah tumbuh tunas dan akar, bisa kita kelola ke proses berikutnya, yaitu proses pengampasan pada bagian batok kelapa, supaya batok kelapa agar terlihat cantik dan indah. Proses pengamplasan dapat dilakukan secara manual atau dapat menggunakan alat bantu. Jika menggunakan alat bantu, jangan lupa tetap menggunakan peralatan keselamatan ya. Ingat, safety first itu penting.
Batok kelapa yang sudah diamplas biasanya rawan terjadi retak dan pecah. Untuk menghindarinya, kita rendam terlebih dahulu di dalam air supaya aman dari pecah dan membersihkan dari debu-debu proses pengamplasan. Jika proses pengamplasan semua bibit kelapa sudah selesai, bersih dan keringkan buah kelapa yang sebelumnya direndam di dalam air. Supaya batok kelapa tidak pecah karena tersengat cahaya matahari, dan supaya batok kelapa terlihat lebih cantik lagi, kita dapat melakukan pengecetan clear atau transparan pada batok. Efek clear pada batok akan memperlihatkan sesuatu yang beda dari sebelumnya. Untuk mempermudah pengecetan, kita dapat menggunakan cat semprot kemasan kaleng. Lakukan pengecatan dengan rata dan pastikan semua bagian batok kelapa tersemprot cat dengan baik. Kemudian, tunggu sampai cat batok kelapa benar-benar kering dari proses pengecatan. Jika batok kelapa sudah dipastikan kering, kita dapat melakukan proses penanaman bibit kelapa tersebut. Pada proses penanaman, gunakan media tanam yang baik, yaitu gembur dan tidak padat. Setelah penanaman bibit kelapa, letakkan bibit kelapa di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung dan lakukan penyiraman setiap hari. Rajin-rajinlah melakukan perawatan terhadap bibit pohon kelapa tersebut supaya kita dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah beberapa bulan berlangsung, bibit-bibit kelapa tersebut akan memperlihatkan hasilnya. Demikian pengalaman yang dapat saya bagikan kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.